with multigrain. Dipersembahkan oleh Raden Ajeng Kartini, lahir tanggal 21 April 1879. Kartini adalah anak Bupati Jepara Raden Mas Aryo Adipati Sosroningrat dengan garwa ampil atau selir Ngasirah. Di masa mudanya, Kartini merupakan sosok yang cerdas dan kritis. Meski sudah masuk ke dalam pingitan sejak usia 12 tahun, Kartini tidak pernah berhenti belajar. Kegemarannya membaca membuat Kartini tumbuh sebagai sosok yang kritis. Dengan segera, ia menyadari diskriminasi yang dialami anak laki-laki dan anak perempuan di masanya. Melalui kegemarannya menulis, ia pun menjalin korespondensi dengan sejumlah sahabat penanya di Belanda. Tidak hanya itu, Kartini juga mewujudkan cita-citanya secara langsung dengan membuka sekolah bagi anak-anak perempuan. Kartini akhirnya bersedia dinikahi oleh Bupati Rembang Adipati Joyo Adiningrat. Kartini meninggal dalam usia 25 tahun pada 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan anaknya Raden Mas Susalit. Saat ini karya-karya Kartini tetap terpelihara, salah satunya melalui kumpulan surat-surat Kartini. Dan bagaimanakah sosok Kartini di mata keluarga? Sudah hadir di studio Mata Najwa dua keluarga Kartini, Ibu Asri Mimining Tias, cucu adik bungsu Kartini, R.A. Sumantri, dan Niki Arwati, cucu kakak tertua Kartini, Raden Mas Slamet Sosroningrat. Selamat malam Ibu Mimi, selamat malam Ibu Niki. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Malam ini kami ingin belajar dari Kartini. Karenanya pertanyaan pertama saya untuk Ibu Niki dan nanti Ibu Mimi bisa menambahkan apa cerita-cerita personal yang Ibu Niki dan Ibu Mimi dapatkan. Kalau misalnya saat kumpul keluarga, hal-hal yang banyak orang belum tahu tentang sosok Ibu Kartini. Ibu Kartini itu adalah yang penuh dengan kelembutan, tetapi di samping itu dengan kemauan yang sangat keras untuk memperjuangkan sesamanya, untuk mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan. Sosoknya apakah memang sejak kecil sudah berbeda dengan kakak atau adiknya? Sudah, karena selalu bergerak dan selalu ingin sesuatu yang baru dan selalu menanyakan apa yang belum diketahuinya dari buku-buku maupun dari apa yang didengar dari ayahandanya. Saya membaca bahwa ketika kecil Kartini kecil itu nakal, Ibu Mimi, betul? Ya, betul sekali. Beliau terlalu lincah, jadi diibaratkan seperti burung gitu, kayak dipanggil Trinil, nama julukannya. Karena lincah bergerak. Iya. Tidak mau diam. Selalu ingin tahu, selalu kritis, selalu bertanya, betul, gitu ya. Betul. Itu sosok Kartini yang diceritakan. Iya, masyarakat Belanda waktu itu terheran-heran karena ada seorang anak perempuan remaja mempunyai pikiran yang sangat brilian seperti beliau. Dan dari mana kira-kira lahirnya itu? Apakah latar belakang keluarga atau cara pengasuhan atau apa yang membuat Kartini akhirnya mengeluarkan gagasan-gagasan yang dianggap sedemikian maju dari zamannya? Latar belakang keluarga juga dari ayahandanya, kepingin maju karena melihat sesamanya, hidupnya selalu dalam tekanan, dan juga melihat ibunya yang Ngasirah itu harus tinggal di rumah bagian belakang, mengapa tidak bersama-sama mereka. Itu yang ingin diperjuangkan, kebebasan sama hak persamaan itu yang diinginkan. Gambarkan ke kami sosok Ibunda, seberapa kemudian berpengaruh Ibu Ngasirah ini? Karena mencintai semua putra-putranya dan selalu mendampingi dalam keadaan apapun, juga yang mendampingi Ibu Ngasirah itu. Kalau ada kesulitan-kesulitan selalu larinya ke ibunya, dan ibunya selalu apapun yang harus dilakukan asal bisa menyelamatkan putranya itu dengan kasih sayang yang besar.
Saya melihat Ibu membawa buku-buku, boleh ceritakan ke kami itu buku-buku, sepertinya buku-buku langka karena sekarang rasanya sudah lebih sulit kita memperoleh buku-buku tentang Kartini, terutama kalau buku otentik yang asli tentu sangat susah. Ini adalah Dorternes Totlicht. Ini didapat dari Ibu Abindanon, diberikan kepada Eyang Ardi Kartini, kemudian saat Ibu Niki menikah, oleh Eyang Kardinah diberikan sebagai hadiah. Begitu Ibu Niki. Jadi itu sangat spesial ya, diberikan ke Ibu oleh Eyang Kardinah, adik Ibu Kartini pada saat pernikahan. Iya. Kartini kerap disebut kuda liar dan trinil karena selalu lincah meloncat dan berlari serta cerewet. Kartini adalah penulis perempuan pertama yang karyanya dimuat di Belanda. Tahun 1898, di usia 19 tahun, tulisannya berjudul Upacara Perkawinan pada suku Koja diterbitkan di sebuah jurnal. Ia juga menulis untuk majalah The Echo dengan menggunakan nama samaran Tiga Saudara. Kartini adalah penulis buku resep masakan pertama di Indonesia. Resep ditulis dalam aksara Jawa dan menjadi bahan ajar di sekolah serta alat diplomasi kepada orang Belanda. Kartini juga jahil terhadap gurunya. Salah satu guru yang paling sering dijahili adalah Pak Danu, guru bahasa Jawa yang sering diminta membelikan pecel daun semanggi untuk menghindari pelajaran. Kartini mewariskan Al-Quran juz 1-15 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa untuk anaknya Susalit. Al-Quran itu pemberian guru mengajinya Syekh Soleh Darat. Nama Kartini diabadikan sebagai nama 4 jalan raya di Belanda, di kota Amsterdam, Utrecht, Venlo, dan kota Haarlem. Sebagian kecil dari fakta-fakta unik soal R.A. Kartini, saya ingin ke komunitas Rumah Kartini. Sudah hadir juga Mas Afif Isyarobi. Selamat malam Mas Afif, terima kasih sudah bergabung ke Mata Najwa. Rumah Kartini, apa itu komunitas Rumah Kartini, Mas Afif? Komunitas Rumah Kartini adalah komunitas sekumpulan anak-anak muda yang selama ini 9 tahun kita berjalan untuk mengarsipkan data-data Kartini dan Kota Japara. Itu. Jadi yang berhubungan dengan Mbah Kartini, keluarganya, sampai yang terbaru ini adalah Mbah Kartini dalam berkesenian. Jadi Mas Afif menyebutnya Mbah Kartini? Iya, Mbah Kartini. Jadi sebaiknya saya juga nyebutnya Mbah atau gimana Mas? Mbah Kartini begitu ya? Supaya lebih akrab gitu ya? Baik, jadi apa nih fakta lain soal Mbah Kartini yang berhasil ditemukan oleh komunitas Kartini? Menurut saya Kartini adalah bukan hanya sosok emansipasi, ideologi, pendidikan, tapi Mbah Kartini juga seniman perempuan. Dia entrepreneur, dia memikirkan mulai dari konseptor, desain, sampai memamerkan karya-karya yang ada di Belanda, Perancis, Osaka Jepang, dan di Indonesia sendiri. Kita nggak bisa menelusuri di mana yang asli, tapi kita bisa merepro sekitar 15 karya-karya yang berhubungan dengan Mbah Kartini. Salah satunya lukisan, kotak ukir jahit, sama batik. Batik yang dipakai oleh Mbah Kartini. Lukisan, bagus lukisan Mbah Kartini? Lukisannya bagus. Itu dia seniman, dia juga seorang pembatik, dan dia juga membuat tutorial saat itu. Tutorial tentang cara membatik? Cara pewarnaan dengan daun indigo, dan itu kita temukan di Japara sangat banyak sekali. Petikan surat Kartini untuk Nona Estella H. Zeihandelar 6 November 1899. Oh, tentu saja Stella. Tak terhingga terima kasih saya kepada orang tua atas pendidikan bebas yang mereka berikan kepada saya. Lebih baik seumur hidup berjuang dalam kesulitan daripada tidak mengenal segala sesuatu pendidikan Eropa yang mengisi hidup saya. Saya tahu banyak kesulitan yang membuntuti saya. Tetapi saya tidak gentar menghadapi masa depan. Kembali ke lingkungan lama, saya tidak dapat. Lebih jauh memasuki yang baru pun tidak dapat. Masih beribu-ribu tali mengikat saya erat-erat kepada dunia saya yang lama. Bagaimana seharusnya nanti? Tanya semua teman saya bangsa Eropa kepada diri sendiri.
Kalau saya sendiri tahu, teman-teman saya yang baik hati dengan senang hati akan saya katakan, semua tahu dan mengerti betapa berbahayanya keadaan kami. Maka orang lalu mengatakan bahwa ayah saya keliru mendidik saya. Jangan menyalahkan ayah saya yang tercinta. Jangan, sekali lagi, jangan. Ayah tidak bersalah. Tidak dapat menduga bahwa pendidikan yang diberikan kepada semua anaknya akan berakibat demikian pada salah seorang. Dulu, bahkan juga sekarang banyak bupati lainnya mendidik anak-anaknya sama seperti ayah mendidik kami, dan hal itu tidak pernah menimbulkan akibat apapun. Kecuali gadis-gadis Bumi Putra berbicara dalam bahasa Belanda dengan tata cara Eropa. Pada sejumlah wanita didikan Eropa, peradaban tidak meresap. Dipersembahkan oleh